Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fadlan Minallah dengan NIM 021, terus ada Panji dengan NIM 011, terus ada Mia dengan NIM 028. Ya langsung saja. Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia lainnya atau hubungan manusia dengan kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok itulah yang disebut interaksi sosial, yang juga menjadi objek studi dari cabang psikologi yang dinamakan psikologi sosial. Definisi psikologi sosial sendiri merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Psikologi sosial sempat dianggap tidak memiliki peranan penting, tetapi kini hal itu mulai berubah. Dalam psikologi modern, psikologi sosial mendapat posisi yang penting. Psikologi sosial telah memberikan pencerahan bagaimana pikiran manusia berfungsi dan memperkaya jiwa dari masyarakat kita melalui berbagai penelitian laboratorium dan lapangan yang dilakukan secara sistematis. Para psikolog sosial telah menunjukkan bahwa untuk dapat memahami perilaku manusia, kita harus mengenali bagaimana peranan situasi, permasalahan, dan budaya terhadap manusia itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Mia Ditya dengan NIM 711201028. Di sini saya akan memaparkan seorang ahli yang telah dianggap juga sebagai bapa dari psikologi sosial. Ialah Gabriel Tarde, seorang sosiolog dan kriminolog dari Prancis. Menurut pendapat Tarde, maka semua saling hubungan sosial atau social interaction itu berkisar kepada proses imitasi. Bahkan semua pergaulan antar manusia itu menurut pendapat ini hanyalah berdasarkan proses imitasi itu. Imitasi tak lain daripada contoh mencontohi, tiru meniru, ikut mengikut. Dan menurut pendapat Tarde, perkembangan proses imitasi dalam masyarakat itu merupakan kelangsungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, timbullah sebuah gagasan atau keyakinan baru di dalam masyarakat itu. Penyebaran secara imitasi ini merupakan suatu proses psikologis yang berlangsung menurut dalil-dalil tertentu. Jadi, dalam garis besarnya, kehidupan masyarakat itu ditentukan oleh dua macam kejadian utama. Ialah pertama timbullah gagasan baru atau inventions yang dirumuskan oleh individu yang berbakat tinggi dan proses-proses imitasi daripada gagasan-gagasan tersebut oleh banyak orang. Perkenalkan, nama saya Panji Muhammad dengan NIM 711201011. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Adapun proses pembentukan dan perubahan sikap yang terbentuk setelah interaksi berlangsung dengan baik dan benar ada 4 macam. Yang pertama itu adopsi. Adopsi adalah kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Contoh, seseorang yang sejak lahir sampai ia dewasa tinggal di lingkungan yang religius, maka akan mempunyai sikap negatif terhadap semua yang diharamkan oleh agamanya. Proses cuci otak atau brainwashing ini adalah pengubahan sikap yang tergolong pertama. Lalu yang kedua ada diferensiasi. Dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Contohnya, seorang anak kecil mula-mula takut kepada setiap orang dewasa yang bukan ibunya. Tetapi lama-kelamaan ia dapat membedakan struktur organisasi dalam keluarga tersebut. Lalu yang ketiga ada integrasi. Integrasi ini adalah pembentukan sikap yang terjadi secara bertahap. Dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Contoh, seorang pelajar SMA dari kota kecil di Jawa Timur berhasil memperoleh beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Ketika ia
akan berangkat, ortunya berpesan, jangan sampai terpengaruh sama orang-orang di sana, karena di sana banyak orang kafir yang jahat. Sesampainya di Amerika Serikat, ia tinggal di lingkungan yang sangat ramah orang-orangnya meski bukan beragama Muslim. Lalu ia mengirimkan pesan kepada orang tuanya, orang-orang di sini kafir, tetapi baik-baik. Di Indo banyak Muslim, tapi kok banyak yang KKN ya? Lalu yang keempat ada trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, lalu meninggalkan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang bersangkutan. Pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya suatu sikap. Contoh, seorang remaja, ia selalu naik motor untuk kuliah, ataupun pergi ke suatu tempat. Jika ibunya melarang, ia selalu mengatakan bahwa kendaraan umum itu penuh sesak dan macet. Lebih cepat naik motor. Pada suatu saat, ia tertabak dan harus dirawat di rumah sakit sampai kira-kira sebulan. Sejak saat itu pula, ia lebih suka memilih berdesak-desakan di bis maupun di angkutan umum daripada naik motor. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.